Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga hidayah Allah tetap dianugerahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu berkunjung ke Denpasar, Bali, tepatnya di kawasan sekitar Jalan Gunung Batukaru Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tentu kamu akan menemukan situs berupa religi Islam yang cukup bersejarah, yaitu Makam Keramat Agung Raden Ayu Siti Hadijah Pemecutan. Makam ini sebagai salah satu situs Islam yang cukup terkenal di Bali, namun juga merupakan bagian dari benda pusaka warisan Puri atau Keraton Pemecutan Badung. Kisah haru dari Putri Raja Bali menjadi mu'alaf dan ketika wafat mengeluarkan aroma yang harum. Masyarakat Bali mayoritas memang beragama Hindu, namun siapa sangka putri mahkota dari seorang raja di Bali justru memilih menjadi mu'alaf dan memeluk agama Islam. Lalu sebenarnya siapa Gusti Ayu tersebut? Bagaimana proses mu'alafnya? Dan bagaimana kisah akhir dari hidupnya? Sebelum dilanjut, yuk klik tombol subscribe juga tanda loncengnya. Putri mahkota itu adalah anak Raja Pemecutan Denpasar yang bernama Gusti Ayu Maderai. Terkenal dengan parasnya yang cantik hingga menjadi kembang kerajaan, para pembesar kerajaan di Bali pun berlomba-lomba memikat hati sang putri. Ketika beranjak dewasa, Gusti Ayu menjatuhkan pilihannya kepada Raja Bangkalan Madura yang bernama Pangeran Cakraningrat keempat. Setelah resmi menikah, Pangeran Cakraningrat keempat mengajak istrinya kembali ke Bangkalan. Kedua mempelai dinikahkan secara Islam, dan Gusti Ayu pun menjadi mu'alaf atau memeluk agama Islam. Beliau pun berubah menjadi nama Raden Ayu Siti Hadijah. Raden Ayu sangat rajin menjalankan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Kala itu, Raden Ayu menikah pada umur 20 tahun, sementara Pangeran Cakraningrat keempat berumur lebih dari 55 tahun. Pasalnya, Raden Ayu merupakan istri keempat dari Pangeran Cakraningrat keempat tersebut. Suatu hari ia meminta izin pulang ke Bali lantaran rindu dengan ayah dan ibunya. Kebetulan saat itu ada upacara agama yang diselenggarakan di Kerajaan Pemecutan. Kesempatan ini lantas digunakan Raden Ayu untuk pulang ke kampung halaman. Mengerti perasaan sang istri, Pangeran Cakraningrat keempat akhirnya memberikan izin dan doa, serta 20 pengawal pria dan 20 dayang-dayang. Berangkatlah mereka dari Bangkalan menuju Denpasar, Bali. Sesampainya di Istana Pemecutan, Raden Ayu tidur di istana, sementara pengawal dan dayang-dayangnya tidur di taman kerajaan. Resmi memeluk agama Islam, Raden Ayu pun menunaikan sholat maghrib di Merajan, istana tempat suci umat Hindu. Saat itu semua warga kerajaan tidak ada yang mengetahui cara ibadah umat Islam. Mereka pun menduga Raden Ayu sedang mengeluarkan ilmu hitam. Patih kerajaan melaporkan hal itu kepada Raja Pemecutan. Ayahnya marah dan memerintahkan Raden Ayu dibunuh. Tidak lama kemudian, Patih mengajak Raden Ayu Siti Hadijah ke depan pura Kepuh Kembar. Raden Ayu pun memiliki firasat jika dirinya akan dibunuh. Ia pun meninggalkan pesan dan menjelaskan bahwa kala itu sedang beribadah menurut agama Islam. Selain itu, beliau juga berpesan agar tidak dibunuh dengan senjata tajam, karena hal itu akan sia-sia. Pakailah cucu konde saya ini yang telah disatukan dengan daun sirih dan diikat benang tridatu. Benang 3 warna, yakni putih, merah, dan hitam.
Pamangku Raden Ayu meminta pati kerajaan melemparkan cucu kondenya ke dada sebelah kiri. Apabila tubuhnya mengeluarkan asap dan berbau busuk saat meninggal, pati boleh membuang mayatnya sembarangan. Namun, jika asap dari tubuhnya beraroma harum, Raden Ayu meminta sang pati untuk membuatkan tempat suci yang disebut keramat. Benar saja. Begitu cucu kondenya dicancapkan, tubuh Raden Ayu, Siti Hadijah mengeluarkan asap dan aroma yang harum yang semerbak. Seluruh lingkungan kerajaan pun mengakui aroma harum tersebut. Sang ayah mengaku menyesal dengan keputusannya. Jenazah Raden Ayu lantas dimakamkan di tempat suci yang disebut keramat. Sesuai dengan permintaan beliau sebelum dibunuh, begitu jasad Raden Ayu Siti Hadijah dikebumikan, tumbuhlah sebatang pohon setinggi 50 cm di tengah makam beliau. Dicabuti sampai 3 kali, pohon itu tetap tumbuh. Saya mendengar pesan beliau agar pohon di tengah makam dipelihara dengan baik. Karena pohon itu tumbuh dari rambut beliau, melalui pohon ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi mukjizat dan rezeki kepada umat yang berziarah. Hingga kini pohon tersebut masih dirawat dengan baik dan terus menjelang tinggi. Orang-orang menyebutnya pohon rambut atau taruh rambut. Umat Islam pun ramai berkunjung ke makam Raden Ayu Siti Hadijah di Denpasar, Bali. Itulah kisah keislaman putri kerajaan Denpasar, Bali. Wallahu a'lam bishawab.